Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Dwi Prakasa akan mempresentasikan mengenai topologi jaringan komputer. Satu, topologi bus. Topologi bus bisa dibilang topologi yang cukup sederhana dibanding topologi yang lainnya. Topologi ini biasanya digunakan pada instalasi jaringan berbasis fiber optik, kemudian digabungkan dengan topologi star untuk menghubungkan silan atau noda. Topologi bus hanya menggunakan sebuah kabel jenis koaksial di sepanjang noda silan dan pada umumnya ujung kabel koaksial tersebut biasanya diberikan konektor sebagai kabel end-to-end. Ini adalah contoh dari topologi bus. Kelebihan, biaya instalasinya bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Penambahan silan atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Kekurangan, jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer workstation atau silan yang lain. Proses sending dan receiving data kurang efisien, biasanya sering tabrakan data pada topologi ini. Topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Cara kerja, topologi jaringan bus menghubungkan sesuatu ke setiap komputer di jaringan yang disebut trunk segmen. Bus biasanya disebut kabel yang menghubungkan ujung ke ujung, dan ini digunakan untuk mengirim sinyal dari satu ujung ke ujung lainnya. Pada akhir setiap terminator ditempatkan yang mengenali kemana arah data berpergian, dan juga terminator digunakan untuk menyerap sinyal. Jika terminator tidak menyerap sinyal, kemudian sinyal yang sama tercermin kembali ke bus. Hal ini mengacaukan arah seluruh data. Topologi tipe bus dianggap sebagai jaringan pasif karena komputer sebagian besar tergantung pada sinyal yang ditransmisikan. Dua, topologi star atau bintang merupakan salah satu bentuk topologi jaringan yang biasanya menggunakan switch atau hub untuk menghubungkan silan satu dengan silan yang lain. Cara kerja, setiap komputer berkomunikasi dengan hub pusat yang akan mengirim kembali pesan kepada semua komputer broadcast atau hanya komputer tujuan. Hubungan pada broadcast bisa aktif atau pasif. Hubungan aktif berfungsi mengulang sinyal yang diterima dan mengirim sinyal tersebut pada semua komputer. Pasif hanya berfungsi sebagai titik sambung dan tidak membutuhkan tenaga listrik untuk menjalankannya. Kita bisa menggunakan beberapa tipe kabel untuk mengimplementasikan jaringan star. Kelebihan, apabila salah satu komputer mengalami masalah jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak menggoda komputer yang lain. Bersifat fleksibel, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Kekurangan, jika switch atau hub yang not-nya sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Ini adalah contoh dari topologi star. Topologi ring atau cincin merupakan salah satu topologi jaringan yang menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Biasanya topologi ini hanya menggunakan LAN card untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya. Kelebihan topologi ring, memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus, mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah, biaya instalasi cukup murah. Kekurangan, kinerja komunikasi dalam topologi inilah dari jumlah banyaknya titik noda, troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Pada topologi ini biasanya terjadi collision. Cara kerja, setiap komputer terhubung dengan komputer berikutnya. Setiap komputer mentransmisi ulang pesan dari komputer sebelumnya ke komputer berikutnya. Pesan singkat akan mengalami satu arah sepanjang ring dan kiri bergantian. Hanya komputer yang sedang memegang token yang berhak mengirim pesan pada komputer tujuan. Token diubah dengan menambah alat dan data dikirim sepanjang ring. Ini adalah contoh dari topologi ring. 4. Topologi mesh. Topologi mesh merupakan bentuk topologi yang sangat cocok dalam hal pemilihan rute yang banyak. Hal ini tersebut berfungsi sebagai jalur backup pada saat jalur lain mengalami masalah. Cara kerja, topologi yang menerapkan hubungan antar komputer secara penuh karena setiap komputer berperan sebagai sentral. Jumlah yang digunakan untuk membentuk jaringan mesh adalah jumlah sentral dikurangi 1 atau n dikurangi 1, titik 2 n adalah jumlah sentral. Misalnya bila sebuah jaringan terdapat 7 komputer, maka satu komputer yang akan terhubung dengan 6 kabel yang berbeda dengan ke-6 komputer yang lain.
Jenis topologi ini menerapkan dari berbagai jenis topologi yang lain disesuaikan dengan kebutuhan. Biasanya digunakan pada jaringan yang tidak memiliki terlalu banyak node di dalamnya, dikarenakan setiap perangkat dihubungkan dengan perangkat lainnya. Ini adalah contoh dari topologi topologi mesh. 5. Topologi Harry Hegel. Topologi ini biasanya disebut dengan topologi tree. Dibangun seperti halnya topologi excited star yang dihubungkan melalui subnode dalam satu central node. Topologi ini dapat mensupport baik baseband maupun broadband signaling dan juga mensupport baik konektor maupun kelebihan. Mudah dikembangkan, semua data perusahaan dapat terpusat satu area kerja. Kontrol manajemen lebih mudah karena sentralisasi dibagi menjadi beberapa tingkatan. Kelemahan topologi jaring harga adalah berikut. Dapat terjadi tabrakan file data bila terjadi putusnya kabel pada komputer di atas, komputer di bawahnya tidak dapat digunakan. Ini adalah contoh dari topologi Harry Hegel. Dan terakhir adalah topologi excited star, merupakan topologi yang sama dengan star, tetapi dalam excited star memiliki satu atau lebih replikat dalam satu mode pusat dan jangkauan lebih panjang. Di samping itu, topologi ini merupakan perkembangan lanjutan dari topologi star, di mana karakteristik tidak jauh berbeda dengan topologi star. Setiap mode berkomunikasi dengan langsung dengan subnode, sedangkan subnode berkomunikasi dengan central node. Trafik data mengalir dari mode ke subnode, lalu diteruskan ke central mode dan kembali lagi digunakan pada jaringan dan membutuhkan penghubung dan banyak atau melebihi dari kapasitas maksimal penghubung. Cara kerja: setiap komputer berkomunikasi dengan hubung pusat akan mengirim kembali pesan kepada komputer broadcast. Hanya komputer tujuan. Hubungan broadcast bisa aktif atau pasif. Hubungan aktif berfungsi mulai sinyal diterima dan mengirim sinyal. Hubungan pasif hanya berfungsi sebagai titik sambung dan tidak membutuhkan tenaga listrik untuk menjalankannya. Kita bisa menggunakan beberapa tipe data untuk mengimplementasikan jaringan star. Keunggulan dari topologi excited star: jika satu kabel submode terputus, maka submode yang lainnya tidak terganggu, tetapi apabila central mode yang terputus, maka semua mode di setiap submode akan terputus. Tidak dapat digunakan pada kabel yang load gate karena hanya menghandle satu traffic mode, karena untuk berkomunikasi antara satu mode ke mode lainnya. Kekurangan: tidak dapat menggunakan kabel load gate karena dapat menghandle satu traffic node, karena berkomunikasi antar node membutuhkan beberapa kali hops. Ini adalah contoh dari topologi excited star. Ya, terima kasih. Terima kasih, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.